Bayangin, kamu lagi scroll media sosial, terus nemu video seseorang yang ngomong serius banget. Suaranya sama persis kayak orang itu. Ekspresi wajahnya meyakinkan banget. Tapi ternyata itu bukan dia. Pernah nggak sih kepikiran kalau apa yang kita lihat sekarang di internet bisa jadi palsu? Tapi bukan palsu yang asal-asalan, ini palsu yang kelihatan 100% nyata. Rasanya kayak kenyataan sama ilusi sekarang udah nggak ada bedanya. Kita lagi ada di zaman dimana teknologi nggak cuma canggih, tapi juga bikin kita bertanya-tanya, ini keren banget atau justru bahaya banget? Salah satunya deepfake. Teknologi ini pakai kecerdasan buatan buat bikin video atau audio palsu yang super realistis. Awalnya deepfake diciptain buat hal-hal positif, kayak memperbaiki film lama atau bikin efek visual yang lebih keren. Tapi seperti halnya pisau yang bisa dipakai buat masak atau melukai, teknologi ini punya sisi yang gelap. Coba deh bayangin ini kayak seseorang yang sangat jago meniru. Gak cuma suara atau wajah, tapi seluruh gerakan, ekspresi, sampai detail kecil kayak kerutan di wajah. Deepfake bisa bikin kamu percaya sesuatu yang sebenarnya nggak pernah terjadi. Misalnya, ada video seorang tokoh terkenal ngomong sesuatu yang kontroversial dan itu kelihatan asli banget. Padahal dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Gimana coba kalau video kayak gitu viral dan bikin keributan? Tapi, deepfake bukan cuma soal ancaman atau manipulasi. Teknologi ini juga punya sisi baik yang jarang dibahas. Misalnya, kamu bisa belajar sejarah nggak cuma dari buku, tapi lewat wawancara interaktif sama tokoh sejarah. Bayangin kamu bisa ngobrol sama Einstein atau bahkan Soekarno. Gimana asiknya itu? Atau di dunia hiburan, teknologi ini bisa bikin aktor tua tampil muda lagi tanpa perlu makeup berjam-jam. Yang bikin serem, deepfake juga gampang banget disalahgunakan. Misalnya buat menyebar berita palsu atau memfitnah orang. Pernah denger kan? Ada video politisi yang kelihatan ngomong sesuatu yang sebenarnya nggak pernah dia katakan. Hal-hal kayak gini bikin kita jadi sulit buat tahu mana yang nyata dan mana yang palsu. Dan yang lebih parah, ada yang pakai deepfake buat hal-hal yang lebih personal, kayak memeras seseorang. Ini bukan cuma teknologi, ini udah nyentuh ke ranah psikologi kita sebagai manusia. Apa yang bikin kita percaya? Apa yang bikin kita ragu? Kalau semua bisa dimanipulasi, di mana kita harus naruh rasa percaya kita? Kamu pernah ngerasa skeptis sama video yang kamu lihat di internet? Atau mungkin pernah mikir, ini editan pasti. Itu mungkin refleks kita buat melindungi diri dari teknologi kayak gini. Tapi masalahnya, deepfake terus berkembang dan makin sulit buat dibedain. Sekarang, yang harus kita tanya ke diri sendiri adalah, apakah kita siap hidup di dunia yang semuanya bisa dimanipulasi? Aku nggak bilang deepfake itu buruk atau baik. Deepfake itu cuma alat. Tapi yang bikin dia baik atau buruk adalah kita, manusianya. Kita yang harus bijak dan kritis dalam menggunakan teknologi ini. Kalau kamu punya kesempatan buat belajar lebih dalam soal deepfake, jangan cuma fokus ke sisi negatifnya. Lihat juga bagaimana teknologi ini bisa membawa manfaat. Terus, coba tanyain ke diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa pakai deepfake buat sesuatu, kamu mau pakai buat apa? Buat bantu orang atau malah bikin dunia lebih rumit?